Hai, assalamualaikum guys. Selamat datang di channelku ya, di channel Campur Maut. Semoga video yang aku sajikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan aku ucapkan terima kasih banget untuk yang sudah subscribe channelku ini. Kali ini aku mau membahas tentang oli ya. Oh ya, tapi sebelumnya aku ingin memberitahu kalau channelku ini memang sengaja aku buat campur-campur ya. Kadang ada yang kulineran, ada yang pas aku jalan-jalan, dan ada tip motor. Sebenarnya aku ini pernah jadi mekanik guys, di salah satu bengkel besar sebenarnya ya, ternama. Aku nggak perlu sebutkan namanya ya. Kalau mau inisialnya AS titik titik titik. Jadi tip motor yang aku bagikan di video di channelku ini adalah pengalaman pribadiku selama aku menjadi mekanik ya guys. Insya Allah valid ya, tidak perlu khawatir. Memang saya pernah jadi mekanik, kemudian aku sekarang udah keluar, sudah lama. Sekarang mau coba nge-YouTube, siapa tahu hoki. Ini juga aku minta maaf, background videonya aku kasih campuran ya. Ini pas aku ganti laker atau bearing atau bantalan roda depan, tapi tidak aku upload di YouTube ya. Tidak aku upload dengan berbagai pertimbangan. Oke, lanjut untuk masalah oli tadi ya. Kalau kalian pilih mana, oli encer atau oli kental? Ini contohnya oli encer sama oli kental ya, aku berikan slide-nya atau gambarnya. Nah, ini contoh oli yang encer ya. Semakin kecil angkanya ini 10W40, 10W30 itu berarti makin encer olinya. Nah, kalau yang ini berarti lebih kental ya. Ini juga aku sudah nyetok, ini ada dua nih, semuanya kental ya. Kebetulan harganya murah, ada promo, jadi aku nyetok dulu ini. Terus kalau aku sendiri pilih mana? Kalau aku dari pengalamanku makai ya oli kental sama oli encer, aku pilih oli kental. Andikan tadi ada yang 20W50, mungkin aku juga ambil yang 20W50, tapi kan sekarang yang 20W50 tuh jarang ya. Kadang malah varioku ini aku isi oli motor bebek yang 20W50. Yang penting aku butuhnya oli kental. Kalau oli encer kan tahun 90-an tuh sepertinya nggak ada ya. Baru-baru ada ya tahun 2000-an ke atas lah, 2005 2008 ke atas baru ada oli encer. Terus kenapa aku pakai oli kental? Karena pengalaman pribadi, aku pernah pakai oli encer itu nggak tega guys. Mesinku kasar, panas, larinya berat. Itu paling selama aku pakai seminggu, terus aku tap lagi, aku buang lagi olinya itu, aku ganti sama oli yang kental. Ini juga sama kasusnya dengan adikku, juga sama. Ketika di bengkel diganti oli encer, kasusnya sama, olinya motornya panas, terus larinya juga berat ya, kasar. Terus ada pas aku di bengkel tuh, pengalaman pribadiku, ada customer yang komplain ketika diservis balik lagi, katanya, "Mas, motorku larinya berat, panas, terus suaranya kasar." Ternyata lagi-lagi diganti sama oli encer. Nah, terus bagaimana? Apakah oli encer itu berbahaya atau merusak mesin? Ya enggak, tetap nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma di perasaan pas makai itu nggak enak, bener nggak enak. Kalau aku ya, kan beda pendapat, nggak masalah kan. Ini pengalaman pribadiku kan. Kalau kawan-kawan biker ini
sudah cocok dengan oli encer ya nggak masalah, kan tiap orang kan beda-beda ya. Ini cuma yang aku rasakan pas pakai oli encer itu bagaimana, oli kental bagaimana. Jadi sampai sekarang aku tetap pilihnya ya lagi-lagi oli yang kental, karena begini ya, secara ini logika ya, logika ilmu lah. Oli kan kalau sudah di mesin, ketika mesinnya sudah jalan panas, itu kan oli yang kental aja jadi encer karena panas oli mesinnya ya. Jadi oli yang kental aja ketika dibuat jalan mesinnya panas tuh oli yang kental jadi encer. Lah bagaimana jadinya oli yang sudah encer kena mesin panas dibuat jalan lama, kalau menurut saya sudah nggak jadi encer lagi, jadi seperti air ya. Itu menurut logika pemikiranku. Makanya ketika dipakai kok terasa berat, panas, terus mungkin larinya juga kalau istilah Jawa tuh keder ya, keder semua di badan tuh, keder di stang pengemudi tuh rasanya keder. Itu jadi aku mau berbagi pengalaman ini masalah oli. Sekali lagi ini pilihan masing-masing ya, pendapat masing-masing. Aku juga tidak ada tujuan menjelekkan produk oli encer, tidak ada tujuan memuji, membangga-banggakan oli yang kental, hanya berbagi pengalaman. Kalau pengalaman kalian semua bagaimana guys? Mungkin bisa berdiskusi, ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu videonya yang aku bahas masalah oli ya. Pilihanku juga jatuhnya tetap ke oli kental. Semoga ini bermanfaat videonya, ada yang bisa diambil kebaikannya. Terima kasih sudah mampir ke channelku, dan terima kasih juga sudah memberikan subscribe. Ketemu lagi di videoku atau tip motor, atau mungkin video pas aku jalan-jalan ya. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, wassalamualaikum.